Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Orang Benar Bercahaya. Marilah kita membaca dahulu firman Tuhan berikut ini, yang terambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 40-43. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 40. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukannya tanpa alasan Yesus Kristus berkata, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Bukannya karena Tuhan sejak semula telah mempredestinasikan atau telah menentukan sebagian orang untuk menjadi orang benar dan akan bercahaya di dalam kerajaan Bapa, dan sebagian lagi akan menjadi orang jahat yang memperoleh kebinasaan. Tidak. Kalaupun sejak semula Allah memilih sebagian orang, itu bukan berarti Allah menentukan orang itu untuk masuk surga dan otomatis masuk ke dalam kerajaannya. Melainkan Allah Bapa memilih sebagian orang untuk mendengar dan menerima Injil Kristus, yang kemudian Allah menentukan standarnya supaya orang pilihan tersebut bisa menjadi serupa dengan Kristus. Dan tahukah saudara, proses ini tidak pernah instan, tetapi harus dilakukan sepanjang hidup orang pilihan tersebut, di mana orang itu akan dibenarkan oleh Allah, yang artinya dibenarkan karakternya, dipulihkan naturnya, dengan melewati proses kehidupan, melewati masalah dan penderitaan dalam hidupnya, di mana Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, sehingga orang pilihan tersebut bisa berkeadaan sempurna seperti Bapa atau serupa dengan karakter Kristus, dan layak dimuliakan bersama dengan Yesus Kristus di kerajaan sorga. Pada waktu penghakiman tiba, orang-orang benar atau orang-orang yang telah melalui proses pembenaran ini akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa mereka. Di sini berarti orang-orang benar ini akan memiliki kemuliaan di dalam kerajaan surga nanti. Orang-orang benar ini akan memerintah bersama dengan anak sulung Bapa, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang menjadi rajanya untuk kemuliaan Bapa. Jadi jangan diartikan secara harafiah bahwa orang-orang benar nanti akan bercahaya seperti matahari. Kemudian kita membayangkan bahwa nanti orang-orang benar itu wajahnya akan mengeluarkan sinar, mengeluarkan cahaya seperti matahari. Tidak demikian. Tetapi yang dimaksud adalah orang-orang benar ini akan memiliki kemuliaan di dalam kerajaan Bapa mereka. Saudaraku yang terkasih, hal masuk ke dalam surga itu bukanlah didapat orang-orang pilihan Allah secara otomatis, melainkan harus diresponi dan diperjuangkan untuk masuk ke dalam proses pembenaran, proses didikan, sehingga pada akhirnya orang-orang tersebut memiliki standar atau memiliki kualitas karakter yang serupa dengan Kristus. Mari kita mencermati perkataan firman Tuhan berikut ini, yang terambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 6-7. Kemudian kita lanjutkan ayat 10 sampai ayat 11. Saudara bisa membaca satu pasal ya, supaya tahu konteksnya.
Saya bacakan sekarang di ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Saudaraku, kata anak di sini memakai kata huios. Huios itu berarti anak yang sah, anak yang akan menjadi ahli waris atau pangeran. Ya, jadi kita udah mengerti bahwa Tuhan akan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia akan menyesa, yang dalam bahasa aslinya berarti dia akan memukuli berkali-kali orang yang diakuinya sebagai anak yang sah, sebagai pangeran, calon ahli warisnya ini. Berikutnya di ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, seperti huios. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? 10. Sebab mereka atau ayah kita mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudaraku, Allah mengajar kita dengan berbagai masalah, persoalan, dan penderitaan yang sebenarnya semua itu didikan. Didikan yang bertujuan untuk kebaikan kita semua, supaya kita menjadi orang-orang benar yang beroleh bagian dalam kekudusan kerajaannya. Ini sama dengan yang tadi dikatakan, orang benar akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa. Amin. Sekarang kita tahu endingnya, bahwa orang benar itu akan bercahaya, artinya akan memiliki kemuliaan di dalam kerajaan Allah. Yang di kitab Ibrani dikatakan orang yang telah dididik sehingga menjadi benar, dia akan menjadi ahli waris sehingga dapat mengambil bagian di dalam kekudusan Allah. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ketika menjalani proses pembenaran, atau ketika melewati proses didikan dari Allah untuk mengubah kodrat orang-orang tersebut, sehingga orang itu dapat meninggalkan kefasikannya dan menanggalkan kodrat dosanya, dan itu membuat orang-orang yang mau menjadi benar sangat menderita. Ya, jelas sekali ketika dididik, dibenarkan, pasti nggak enak, pasti menderita. Yang Yesus juga katakan, orang yang mau mengikut Yesus, maka orang itu harus melepaskan nyawanya. Artinya apa? Melepaskan kesenangan hidup yang lama, yaitu melepaskan cara berpikirnya yang lama, juga kesenangan hidup duniawi yang telah lama dimiliki, dinikmati, dijalani bertahun-tahun. Semua itu harus dilepaskan. Supaya apa? Supaya bisa memiliki nyawa yang baru, memiliki kesenangan hidup yang baru sebagai anak-anak Allah. Dan ketika seseorang mau melepaskan nyawanya, cara berpikir yang lama, kesenangan hidup yang lama, itu nggak mudah, nggak enak. Sama dengan ketika orang itu dididik melalui masalah persoalan untuk mengubah kodrat orang itu, melepaskan kodrat dosanya, sehingga dia dapat berkodrat ilahi. Nggak enak. Proses didikan itu tidak ada yang enak. Saudaraku, inilah kebenaran sejati yang dimaksud oleh Tuhan. Dan yang secara konsisten juga dikatakan ya di Ibrani pasal 12 ayat 11 ini ya. Yang berbunyi demikian. Memang tiap-tiap ganjaran, ya, tiap-tiap didikan pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Dan ini cocok sekali dengan perkataan Yesus di Matius pasal 5 ayat 10 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran,
karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata berbahagialah dari kata Yunani makarios, yang artinya beruntunglah atau diberkatilah. Jadi bisa berbahagia, beruntung, diberkati. Sehingga perkataan Yesus di ayat ini bisa diartikan beruntunglah dan diberkatilah orang yang dianiaya atau orang yang menderita oleh sebab hidup di dalam kebenaran, oleh sebab hidup di dalam ajaran Kristus. Mengapa begitu? Karena merekalah yang nanti memiliki kerajaan sorga. Karena itu menjadi jelas sekarang ketika Yesus mengatakan pada hari penghakiman tiba. Orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari, akan memiliki kemuliaan di dalam kerajaan Bapa mereka. Hal ini sama dengan orang-orang benar akan mengambil bagian dalam kekudusan Allah, mengambil bagian untuk memerintah bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakannya di kitab Wahyu pasal 3 ayat 21 yang berbunyi demikian. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Saudaraku, hidup ini adalah perjuangan. Masalahnya apakah kita sudah benar-benar berjuang untuk meresponi didikan Allah, pembenaran Allah. Kita meresponinya dengan benar dan terus berjuang sampai kita menang. Biarlah kita masing-masing mau sungguh-sungguh berjuang untuk menjadi orang benar, yaitu orang-orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Orang-orang yang menanggalkan manusia lamanya dan mengenakan manusia baru, yaitu manusia yang memiliki kodrat ilahi yang serupa dengan gambaran anaknya yang sulung, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kita semua sudah mengerti bahwa hidup kekal seseorang ditentukan oleh respon masing-masing orang tersebut sejak hari ini. Apakah orang tersebut mau meresponi didikan Tuhan dengan taat dan mau meresponi untuk serius berjuang untuk menjadi orang benar dan hidup melakukan kehendak Allah, atau orang tersebut memilih untuk hidup wajar dan serupa dengan dunia serta tidak peduli pada kehendak Allah, lalu sibuk memuaskan hasrat dan hawa nafsunya sendiri. Kehendak bebas yang dipilih dan dijalani dalam kehidupan orang itu, itulah yang menentukan nasib kekal orang tersebut. Biarlah setiap kita masing-masing merenungkan kebenaran ini dan mengambil komitmen untuk memakai kesempatan yang diberikan Tuhan di dalam sisa hidup kita ini, untuk memilih menjadi orang benar, supaya nanti pada waktunya kita akan bercahaya di dalam kerajaan Bapa. Kita akan memiliki kemuliaan di dalam kerajaan Bapa. Tetaplah semangat dan teruslah berjuang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.